Jadi sore hari ini Bray, hari Senin tanggal 23 bulan Maret 2020. Ini menjelang asar, kita jalan-jalan dulu, berkeliling kota Makassar untuk melihat kondisi kota Makassar hari ini seperti apa, yang tadinya dijuluki sebagai kota metropolitan, kota yang tidak pernah tidur siang dan malam. Tapi pada kenyataannya, mari kita lihat seperti apakah kondisi kota ini hari ini dengan adanya wabah virus corona yang menyebar, sehingga pemerintah menganjurkan untuk orang ya tinggal di rumah saja dulu untuk sementara waktu, dan para ulama telah mengeluarkan juga fatwa untuk menghindari tempat-tempat yang sifatnya berkumpul maupun mengundang orang banyak. Anda tetap standby, Anda tetap menonton video ini sampai kita kelilingi kota Makassar di jalan-jalan utama ya. Jangan kemana-mana, ikuti terus sampai selesai. Suasana di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 17 depan Hotel Delton. Suasana ya sangat sunyi, tidak seperti biasanya. Perempatan antara Badoka dan Jalan Dentraman biasanya di sini macet sepanjang jalan hampir ya sekitar 500 meter macetnya, tapi ternyata di sini ya sepi. Ini lancar-lancar saja. Ya. Waduh. Sunyi menton tahu Bray. Sunyi nih. Nah, lihat saja ya. Sekarang kita sudah di depan Polda. Biasanya di sini macet. Depan Polda ini ya. Biasanya kalau jam-jam begini kita merayap-merayap ini kalau sore-sore. Tapi ternyata yang di depanku ini cuma mobil ambulans saja. Nggak tahu ini ambulans yang dia muat ini orang sakit kah, orang meninggal kah. Nah ini juga ada ambulans saya datang ya ke gedung. Toko-toko semua kiri kanan saya lihat ini sudah tutup juga. Ya, tidak ada Tommy omset masuk. Jadi bagi yang sudah tutup tokonya, pastikan beli memang beras sekitar 3 karung ya. 3 karung beras. Nah, di depan pintu gerbang Kima juga. Nah, biasanya di sini macet. Tapi ya kita lihat sendiri di sini, hitung jari Bray kendaraan yang lewat-lewat, takut semua gitu dong. Nah, jadi hari ini adalah hari Senin tanggal 23 bulan 3. Kita sekarang berada di dekat lampu merah Daya di depan Transmart. Nah, di sini biasanya ya rame, padat kendaraan, tapi ternyata cuma satu-satu saja. Jadi inilah kondisinya Makassar. Sebentar kita sisir sampai ke depan seperti apa kondisi kota Makassar hari ini. Kita lagi berada di Makassar Utara. Jadi Makassar Utara ini sepanjang Jalan Perintis kita lihat sendiri bagaimana kondisinya. Saya mengarah dari arah utara ke selatan Bray. Nah ini kita lihat ya. Lampu merah pun di sini biasanya kan ramai lampu merah, padat kendaraan. Tapi ya kita lihat, aduh, toko-tokonya tetap ada, tapi tutup kiko dong. Takut semuanya. Ada polisi memberikan arahan ini. Ini polisinya yang mau foto-foto di depan ya. Memberikan arahan. Dia memberikan arahan, nggak tahu arahan apa. Itu tinggal di rumah ini. Disuruh tinggal di rumah, suruh tutup toko. Jadi kalau tutup semua tokonya orang makan sedih. Nah, nggak tahu bagaimana apa yang terjadi dengan omset. Ke sini tunggu-tunggu. Betul kayak agak ramai. Ini tadinya
Kota Makassar ini dijuluki sebagai kota yang tak pernah tidur. Siang dan malam ramai terus. Sekarang ini sudah hampir kelihatannya kayak jadi kota mati nih, Bray. Aktivitas sangat kurang. Yang banyak di jalan saya lihat ini yang naik motor ini tukang gojek saja ini. Tukang gojek kah? Apalagi nih mobil ini bis daerah ini kosong penumpangnya. Lari kosong nih. Nah, kita biasanya kalau sampai di sini di depan Bukit Khatulistiwa pasti merayap. Tapi kita lihat sendiri sekarang mana ada merayap. Tidak ada. Kosong. Kalau malam sebelum terjadinya ini virus, biasanya kalau malam lebih ramai daripada ini. Kalau malam jam-jam 9 ke atas masih lebih ramai daripada suasana hari ini. Tapi ternyata sekarang ini sore-sore, tapi ya ini sudah hampir asar. Kenapa begini sunyinya? Ini bukan ramai ya, sunyi sekali nih. Sunyi sekali kok dong. Lebih sunyi daripada malam. Paling ini orang-orang yang naik mobil ataupun naik motor, saya curiga ini dia mau balik kampung sudah ini. Bagi yang jalur ke arah selatan ini kemungkinan orang-orang yang tinggal di daerah Tagalar, Goa, Bulukumba. Nah, terus yang mengarah ke arah utara mungkin dia orang Maros, Bangkep dan daerah-daerah ke bawah, jadi dia mau pulang kampung saya, takut dia. Tukang gojek saja yang ada kodong. Itu saya. Tukang gojek yang lain bukan. Lalu kita juga lihat itu tukang gojek yang membonceng. Ya saya curiga juga yang dia bonceng ini kemungkinannya istrinya atau ke pacarnya. Kenapa? Ya lihat mati sendiri. Rapak mami. Rapak mami caranya. Tuh, dia begitu. kayak bukan saja antara tukang gojek dengan penumpang, bro. Pegangannya lihat. Ngabun sari. Baru tukang gojeknya juga melihat kiri kanan baru dia bilang, pegang erat-erat sayang. Weh. Iya. Lihat itu? Percaya apa kok? Ini namanya tukang gojek romantis, bro. No? Ini bapak kan? Bukan pegangnya tapi pegang yang membonceng. Besi-besinya itu motor di belakang tapi pegang kodong. Kenapa? Bukan dia takut. Kenapa Pak? Takut corona? Bukan corona saya takuti. Saya takut jatuh dari motor. Mana itu tadi tukang gojek di depan? Nagas Pulki. Karena mungkin dia bilang banyak penumpangnya ini karena kurang tukang gojek. Nah, bunyi-bunyi lagi anunya. Ada lagi ambulans. Sudah 3 ambulans berpapasan di jalan nih. Kayaknya di belakang kita ya. Belakang kita ini. Ya, sekarang saya lagi di depan Dinut 700 di kilometer 9 di depan pesantren Imin. Sini juga selalunya merayap kalau jam-jam seperti ini, tapi ternyata waduh sunyi-sunyi. Di Lampung itu kan gojek kan. Di depan Maksi dan di depan apa namanya ini juga sunyi. Jadi ini perubahan drastis sekali. Dimana yang tadinya kondisi Makassar tidak seperti ini, ya ternyata langsung dia sunyi seperti ini. Ada misalnya ambulans saya lewat di belakang ya. Oke, mana yang ambulansnya? Ambulans ke apakah ini? Polisi. Itu yang polisi tadi. Polisi ya. Polisi ya bro. Darurat kayaknya ini. Nah, di sini di perempatan juga di sini masuk di pintu gerbang Unhas selalunya macet. Sunyi. Mana minta di tukang gojek kan? Itu ya.
mesra. Ini tukang gojek romantis namanya, Bray. Lihat ya, tuh romantis sekali tahu. Cara mempegangnya juga, coba kita lihat dekat-dekat. Lihat nih, betul. Penasaran bro. Bagus aja kan. Mungkin bertanya ini penumpangnya, bilang, Pak, sejak kapan sunyi seperti ini? Terus pura-pura tukang gojeknya bilang, apa kau bilang? Nggak ku dengar ki bu. Dekat-dekat sedikit. Maju-maju ki sedikit, raba-raba ki, karena nggak ku dengar ki kencang angin. Maju-maju nih. Terus dia bilang, sejak kapan suasana seperti ini? Dia bilang, maju-maju lagi sedikit. Nggak ku dengar ki. Pegang ki kuat kencang angin. Mau pegang seperti ini. Dia bilang, belok ke sini deh. Belok dia di jalan Nantang. Jalan masuk ke Antam, bro. Kalau sebelumnya ini, bro, ya, kalau saya dari Perintis Kemerdekaan kilometer 17 menuju ke Veterani, selalunya kalau saya naik motor setengah jam, kalau bawa mobil biasanya lebih kurang 1 jam. Tapi dengan kondisi sunyi seperti ini, jarak tempuhnya ini mungkin nggak sampai 10 menit kalau begini. Apalagi kalau kita nyilap-nyilip, lebih cepat lagi. Nah ini, kita sekarang di depan Emtos. Di depan Emtos ini biasanya nggak seperti ini, kondisinya ramai, kendaraan yang terparkir di pinggir jalan. Tapi ya, orang-orang yang mau masuk ke mall, tapi ya ternyata sunyi juga. Jadi memang menakutkan ini, mengerikan. Selain mengerikan, banyak yang orang-orang yang kerja penghasilannya kasihan yang harian, termasuk buruh bangunan, tukang gojek, apalagi pedagang sayur-sayuran, akhirnya dia tidak memiliki pemasukan lagi kalau begini nih. Semuanya sunyi. Lampu merah di Tello pun sunyi. Kita sekarang berada di Tello. Sini selalu macet. Nah, di sini selalunya macet. Tapi ternyata ya lancar saja. Bahkan di pos-pos polisi pun tidak ada polisi di situ, saya lihat. Hilang. Entah kemana. Ya, sharing kepada teman-teman yang menonton video ini supaya setidaknya tahu bagaimana kondisi Kota Makassar hari ini, yang tadinya dijuluki sebagai kota metropolitan, kota yang tak pernah tidur. Ternyata kita lihat sendiri, siang pun kelihatannya kayak tidur di kota, lebih-lebih kalau malam ya. Padahal ini sore-sore seperti ini jam-jam macet, biasanya merayap, tapi bukan merayap, ini meratap. Daerah Panaikan juga sama sunyi. Nah, sekarang kita sudah berada di depan kantor gubernur dan suasananya juga sangat sunyi ya. Kita sudah hampir di depan, di daerah flyover di Veterani. Biasanya di situ kita merayap, apalagi dalam keadaan jalan tol yang baru itu sementara dalam proses penyelesaian, jadi ya wajar kalau di situ selalu macet. Tapi kita lihat sendiri sebentar bagaimana kondisinya, bagaimana keadaannya, apakah tetap macet atau lancar-lancar saja. Terus ikuti ya, kita akan melihat beberapa jalan-jalan poros yang ada di Kota Makassar ini, dan mungkin teman-teman bisa nanti bandingkan dengan kota-kota Anda masing-masing. Nah, kita sudah berada di daerah yang selalunya macet, di depan di flyover Veterani. Tapi ternyata tidak kita tahu, lancar. Nah, tidak ada macet ini. Sedikit saja kendaraan ini, bro. Hitung jari. Padahal di sini nih aslinya. Orang selalu menghindari ini jalan di Veterani, di flyover karena macet. Bahkan memang di pajak di situ pemberitahuan biasanya bahwa hindari
jalan-jalan veteran karena selalu macet total, apalagi pada saat dikerjain jalan. Tapi kita lihat ini sendiri tuh bagaimana ini. Artinya kalau sudah begini sudah mulai lumpuh perekonomian ini, bro. Ada jenis mobil di depan tapi tidak tahu apa dia mau ini, karung-karung. Masker kap. Jangan-jangan ini masker dia tampung ini nih. Saya curiga nih masker dia muat ini. Di daerah veteran ini tempat di mana selalunya orang merayap dari pagi ketemu pagi. Ternyata ini, aduh, sunyi kodong kama saya. Nah, sunyi ya. Di sini saya sunyi betul deh. Lampu merah. Di jalan masuk di Boulevard. Kita sekarang lagi berada di Jalan Boulevard Panakukang. Kita mau melihat apakah Mall Panakukang masih buka hari ini atau sudah tutup juga. Jadi barusan kita bisa balap-balap ini, balap-balap pakai mobil dalam kota ini karena sepi-sepi kayak begini. Baik, tutup ini. Biasanya di sini ini penuh dengan motor yang parkir di pinggir jalan. Tapi ini saya lihat kurang sekali. Itu tutup. Tutup. Diperiksa orang. Tutup ini. Bisa masuk. Coba kita lihat di depan. Lumayan apa masih buka? Oh iya. Kayaknya masih buka dia. Masih buka. Cuma ya diperiksa orang yang mau masuk. Di scan. Seperti daftar harga, bro. Di scan key. Kalau mau masuk berdiri di pintu itu ada security, selalu kurang tiup, berdiri di pintu baru di scan. Oke, sekarang kita lagi ada di depannya Hotel Claro, di mana dulu Claro ini namanya Clarion, dan kita sudah di sampingnya ini Grapari dan Telkom Veterani, bro, di ujung ya, Veterani ujung bagian selatan di Manduruki. Suasana juga sangat sunyi walaupun ini sudah jam 5 sore. Kalau di daerah ya mungkin ini suasana ramai kalau kayak begini, tapi kalau di Makassar ini lebih sunyi daripada malam hari. Karena di malam hari jam 9 malam masih jam 9 jam 10 malam itu, bahkan jam 11 malam masih lebih ramai daripada suasana hari ini. Tapi ternyata kita lihat di sini di sampingnya Man Model ya. Ini sunyinya seperti ini. Sana ada jalan Rajawati. Nah, sekarang kita sudah berada di depan YPUP di Andi Tondro. Suasananya juga sunyi seperti ini ya. Ini di Jalan Kumala juga sunyi, toko-toko semua pada tutup, right? Ya. Nah, kita sudah dekat-dekat di Pasar Pabaimai. Jam 5 sore, tapi masih sunyi sekali kodong. Nah, jadi oke, sekarang kita coba ambil jalur ke Veteran ya. Kita ke Veteran Selatan. Geser kiri, belok kanan. Geser kiri, belok kanan. Ya. Mari kita lihat suasana di Jalan Gunung Bawah Karaing, bro. Aduh. Sedih-sedih mengapa sunyi sepi mencekam. Kayaknya ini
berdua aja dengan ini mobil ke di depan di lampu merah, bray. Di jalan bawah Karaeng ternyata juga sunyi. Tuh dong, mobil kurang yang lewat-lewat. Ada juga satu-satu ini, saya lihat motor saja. Dan di perempatan Karebosi, antara Karebosi dengan bawah Karaeng ini juga terlihat sangat sunyi. Kita coba belok kiri, ya. Nah, suasana di depan gedung Manunggal pun juga, ya sama juga sunyi-sunyi. Dan dari tadi kita jalan ini, hampir semua toko-toko yang ada kita lalui di jalan, mulai dari Makassar Utara sampai Makassar Tengah dan Barat, ya hampir semua toko-toko itu tutup, bro. Kalau Indomaret masih terbuka, ya. Indomaret, Indomart, Indologo masih terbuka. Kita tidak tahu kapan dia tutup. Oke, kita lihat sekarang ini kondisi Mall Ratu Indah, ya, di Jalan Ratu Langi. Ini juga sunyi, ternyata tutup, ya. Di Mall Ratu Indah sudah tutup, ya, sudah tutup dari kemarin ini kayaknya. Belok kanan menuju ke Kakak Tua, ya. Nah itu, apa lagi tuh yang bunyi-bunyi sirenenya. Di Kakak Tua juga sunyi. Sekitar TPRI Makassar ini sunyi semua. Aktivitas-aktivitas di jalan ini, toko-toko, pedagang-pedagang asongan pun rata-rata tidak menjual mereka. Karena ya mungkin mereka berpikir pembeli juga sunyi, jadi mereka tidak usah menjual. Jadi kalau begini kondisi sampai beberapa hari ke depan, ya kita tidak tahu bagaimana perekonomian. Yang jelas kita tetap berdoa, bersabar dan berdoa supaya suasana kondisi seperti ini bisa cepat teratasi. Jadi daerah-daerah Cendrawasih itu dan di sekitar sini tuh rata-rata masih banyak bangunan-bangunan tua. Bahkan dari zaman Belanda sudah ada. Nah, kita memasuki Jalan Penghibur, bro, Pantelosari. Sunyi, ya sunyi. Ini Pantelosari biasanya kalau sore kan ramai. Tapi mari kita lihat, ya sunyi, bro. Sunyi di sini di pantai. Sunyi ini, Pantelosari sunyi. Banyak penjual-jual ya biasanya. Hah? Sunyi Pantelosari. Losari ditutup kan? Ya? Ada anunya, spanduknya tadi. Jangan Losari ditutup. Suasana Pantelosari pun juga sunyi. Itu. Nah, ada kesan penjual-penjual, kabur semua. Biasanya di sini kan kalau sudah jam 4 sore, di sini sudah penuh ini penjual-penjual di sini nih. Penjual es teler, penjual apa itu? Pisang ngepe. Tapi ini bukan hampir tidak ada, memang tidak ada sama sekali penjual. Tidak ada sama sekali penjual kok dong. Takut nih. Dan juga toko-toko di sekitar Jalan Penghibur ini, bro,
tutup juga semua, tidak ada, sunyi. Pokoknya aktivitas di sini di Jalan Penghibur ya, sangat sunyi. Pantai Losari sunyi. Standby ini semua. Nah, suasana di depan Benteng Rotterdam juga ya sunyi. Pengunjung tidak ada. Sunyi Benteng Rotterdam, tidak ada pengunjungnya. Ya, sunyi dia. Oke, sekarang kita mengarah ke Jalan Ahmad Yani ya. Kita memutar ke Ahmad Yani. Ternyata kondisinya juga sama, sunyi, sunyi mencekam. Dulu kalau saya keliling Makassar ya tahun 2000-an ya persis kayak begini nih kondisinya, ramainya kendaraan di jalan ya lebih kurang kayak begini. Lebih kurang 20 tahun yang lalu kondisi Makassar seperti hari ini. Sunyinya jalan, tidak begitu sunyi, tidak terlalu sunyi juga, tapi tidak ramai juga. Jadi ya mirip-mirip kayak begini kondisinya nih. Sekitar 20 tahun yang lalu, sekitar tahun 2000-an. MTC dan Karibo Siling saya lihat ini tutup semua. Jadi semua mal-mal ya, pusat keramaian semuanya tutup. Nah, kita lagi berada di Masjid Raya sekarang. Ini juga sunyi ya. Kita lewat pinggir-pinggir kanal dulu, Bray. Kita lewat lorong-lorong dulu. Sebenarnya di sini nih kurang pantas ini mobil lewat di sini. Tapi ya kita kompas. Batuan Raya juga ini sangat sunyi ya. Batuan Raya lewat Abdullah Desiriwang, sunyi-sunyi kendaraan kayak begini. Ini tahun 2000-an. Jadi ini ya suasananya seperti 20 tahun yang lalu. Nah, kita sudah di perempatan lampu merah antara Batuan Raya dan Abdullah Desiriwang. Jadi kita belok kanan menuju Abdullah Desiriwang. Sementara penjual buah tetap menjual, karena kalau dia tidak menjual, pokoknya semua buah-buahannya bodong. Tadi murah ya? Iya, nampak. Langsat 10.000 2 kilo. Ini 3 kilo. Ini 3 kilo, ini 2 kilo. Iya. Jual murah semua. Biasanya kalau tidak dijual murah, tinggal itu pokoknya kurang pembeli. Ini di sini di pertigaan antara Abdullah Desirua menuju ke Antan dan menuju ke Tello. Selalunya di sini padat, merayap kendaraan, tapi ternyata ya sunyi.